Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Sucinarwati, mahasiswa Universitas Terbuka UPBD Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Untuk memenuhi mata kuliah tugas public speaking ini, saya ingin mengajak teman-teman kalian semua untuk ikut serta bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum saya memulai pidato ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapa sih di sini yang setelah bangun tidur sudah membuka media sosial? Saya yakin banyak dari kita semua yang sudah pernah melakukan hal itu, bahkan mungkin sudah membuka media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau bahkan Twitter. Kenapa sih begitu? Karena menurut saya, media sosial telah membantu kita memberikan informasi, belajar, atau bahkan mendapatkan hiburan. Tapi pernah gak sih kalian bertanya-tanya, gimana cara kita bijak dalam menggunakan media sosial? Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut serta bagaimana cara bijak menggunakan media sosial di era digital saat ini. Tahu gak sih, saat ini Indonesia merupakan salah satu pengguna media sosial yang sangat besar. Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2024, pengguna media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 167 juta orang. Besar sekali bukan? Angka ini menunjukkan bahwa media sosial bukanlah lagi sekedar kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan ini dapat mengakibatkan berbagai rintangan. Coba deh, kita renungkan sejenak. Berapa kali dalam sehari sih kita menggunakan media sosial? 5 kali? 10 kali? Atau bahkan lebih? Nah, waktu yang kita habiskan untuk belajar, membaca buku, berolahraga, atau bahkan berkumpul bersama keluarga habis hanya untuk melihat konten demi konten yang tidak terlalu penting. Selain itu, kita juga sering menemukan berita yang belum tentu benar atau bisa dibilang hoax. Nah, berita ini disebarkan informasinya tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Akibatnya apa? Hoax ini akan menimbulkan keresahan yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya itu, menggunakan media sosial juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Banyak pengguna yang merasa bahwa kenyataan yang ada di media sosial dengan kenyataan di kehidupan nyata itu tidak sesuai dan akan menimbulkan kurangnya percaya diri. Teman-teman sekalian, apakah kita akan terus menjadi pengguna media sosial pasif dan mudah terpengaruh? Tentu tidak. Maka dari itu, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mulai melakukan perubahan dari hal-hal yang sederhana. Pertama, gunakan media sosial dengan tujuan yang jelas. Jangan hanya membuka media sosial karena bosan, tapi gunakanlah media sosial untuk mencari ilmu, memperluas wawasan, dan menambah relasi. Kedua, berpikir sebelum memberikan informasi. Mari biasakanlah untuk mengecek terlebih dahulu sumber berita sebelum menekan tombol bagikan. Ketiga, jaga etika dalam berkomunikasi. Ingatlah bahwa di setiap akun terdapat orang yang memiliki perasaan. Ingat bahwa kita tidak boleh menyebarkan kebencian, menghina, atau bahkan merendahkan. Keempat, batasi waktu penggunaan media sosial. Cobalah untuk meluangkan waktu untuk belajar, berdiskusi, berolahraga, atau berinteraksi dengan keluarga secara langsung serta teman. Teman-teman yang saya banggakan, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Perubahan sederhana yang tadi kita lakukan akan menimbulkan lingkungan yang sehat dan positif supaya bisa terwujud. Nah, teman-teman, sekarang kita pahamkan, media sosial hanyalah sebuah alat. Alat tersebut dapat memberikan manfaat yang luar biasa apabila kita menggunakannya dengan bijak. Namun, akan menimbulkan kendala apabila kita menggunakannya dengan tidak benar. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi generasi digital yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Marilah kita gunakan media sosial secara bijak untuk berkarya,
belajar, juga menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Mulai saat ini harusnya kita bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menggunakan media sosial secara bijak atau justru media sosial yang mengendalikan saya? Semoga kedepannya kita akan lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, serta membawa hal-hal positif ke lingkungan sekitar kita. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.